Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadirnya banyak, yang jawab salamnya baru setengah. Daun salam, daun sere. Cakep. Nggak jawab salam, karek saware. Tauqidan labdian mukarraran. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sahru siyam sahru unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salata wassalaman daimaini mutalazzimaini ila yaumil zi'am, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ayatil ukhra hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan, al ayat. Wa qala nabiyuna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin, al hadis. Wa qala aidan nabi julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la yuktabu khairu min alfi ibadati sanatin. Allahumma qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bareng-bareng Pak, ini karena bulan Sya'ban ya, kita baca doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadana ighfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana sekali lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadratul kiramun, para alimil ulama, para masyayikh, para habaib, para asatidah, wabil khususon guru-guru al-fakir semuanya, dan wabil khususon para kesepuhan jamaah yang nampak hadir di mahfala yang mulia, moga Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita sama-sama panjatkan rasa puji syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dalam siang ini, saat ini, detik ini kita masih diberikan beribu-ribu kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terutama nikmat iman senarang Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur,
sehingga kita semuanya bisa menghadiri yaitu atas rangka undangan dari guru kita Bapak Kiai Usman Kamaludin. Alhamdulillah, semoga berkumpulnya kita di tempat yang mulia Allah Subhanahu wa taala senantiasa diturunkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya diampuni segala dosa-dosa kita dan mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khususan al-mukarramun wal muhtaramun al-habib al-mahbub al-habib alwi bin Musin al-Hiri ya. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Semoga kita doakan Zuriatul Rasul ini senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dijauhkan dari segala musibah, dan semoga digampangkan dalam mengajar ilmunya, dan senantiasa kita selaku muridnya mendapatkan ajaran ilmu yang senantiasa kita bisa dijadikan ilmu yang manfaat, barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun wabil khususan taksimul awqat, pengatur waktu, pembawa acara al-mukarram. Alhamdulillah Al-Fakir tadi sangat kaget karena tujuan Al-Fakir ke sini hanya sekedar niatnya takzim kepada guru-guru Al-Fakir di sini dan kangen kepada guru-guru Al-Fakir. Wabil khususon kepada guru Al-Fakir yang tadi telah menyampaikan tausiahnya, memaparkan dalam tata cara perjuangannya untuk menegakkan syariah khilafah ala minhajin nubuwah. Semoga guru kita yang tadi telah menyampaikan tausiahnya senantiasa dipanjangkan oleh Allah umurnya, amin. Amin. Dibarokahkan dalam rezekinya, disoleh-solehakan keturunannya, amin ya rabbal alamin. Dan untuk taksimul awqat juga, ini tadi katanya adik iparnya Bapak Kiai Usman Kamaludin. Semoga beliau dijadikan oleh Allah ulama warasatul anbiya, sebagai ulama penerus perjuangannya para nabi, amin ya rabbal alamin. Dan al-mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama, para guru-guru yang dari Gunung Pancar pun AA tadi yang telah memberikan tausiah dan pemaparannya kepada kita semuanya. Dan untuk Al-Mukarram, Guru Al-Fakir, Al-Alim, Al-Alamah yang dari Parung, Kiai Haji Haris Iskandar Afwan, disebutkan asma karimnya. Dan untuk Guru Al-Fakir, Kiai Haji Abdurrahman Daud yang dari Ciampea, dan Guru Al-Fakir Kiai Haji Khairuz Zaman, Kiai Haji Zana Sujana, dan lupa namanya Bapak. Dan Al-Mukarram, Guru Al-Fakir semuanya yang dari Cibinong, dari Ciampea, dari Bogor ya, semuanya yang nampak hadir di mahfal yang mulia ini. Semoga kita doakan guru-guru kita senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah dan dijauhkan dari segala mara bahaya, dan ditetapkan dalam iman Islamnya, dan ditambah semangat lagi, ditambah lagi kekuatannya untuk memperjuangkan syariah al-khilafah ala minhajin nubuwah. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dan yang Al-Fakir hormati, yang Al-Fakir ta'zimi, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram sahibul bait, yaitu Kiai Usman Kamaludin, yang telah memberikan waktunya kepada Al-Fakir. Sebenarnya kemarin juga sedih Pak Al-Fakir itu, karena kemarin aturan tawakupan di sana, beliau tuh datang ya, karena kemarin manasik ya, manasik beliau terus bikin paspor, beliau tidak bisa datang ke Sukaresmi.
Ya, makanya kemarin tawakufan ditutup oleh Al-Fakir sementara, insya Allah nanti setelah ada lebaran ya, pada lebaran diteruskan lagi. Dan alhamdulillah ini jamaah yang dari Sukaresmi dari Al-Inayah dibawa ke sini Pak. Termasuk staf desa, Bapak Kaur, Bapak RT, RT-nya ada 2 komplit. RT 01, RT 08 ini Bapak RT-nya. Dan Bapak RT 01 ini mana? Tadi ada ini Bapak Kaurnya, alhamdulillah. Nih Bapak RT semua. Bapak RT dua-duanya saya bawa ke sini Pak. Karena ini supaya apa? Supaya tahu caranya berjuang. Alhamdulillah. Ini yang lain belum tentu bisa bawa RT belum. Ya, bor-bor bawa Jokowi, bawa RT aja belum. Ini alhamdulillah RT saya bawa dua-duanya, Bapak Kaul saya bawa. Dan semuanya jamaah alhamdulillah dari Sukaresmi tadi 2 mobil. Alhamdulillah. Al-Fakir hanya sebagai wasilah jembatan. Jembatan supaya perjuangan kita ini senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal jangan jadi penghalang. Betul gak? Minimal jangan jadi penghalang untuk tegaknya syariah khilafah. Ini sudah berjuang tidak, membenci iya, ya kan? Bahkan sampai mengancam. Itu naudzubillahi min dzalik. Al-Fakir hanya wasilah jembatan. Semoga nanti guru-guru Al-Fakir yang mengajarnya yang lebih handal. Kalau Al-Fakir cuma menjembatani, supaya apa? Supaya perjuangan kita ini senantiasa dimudahkan oleh Allah dan segera ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Udah berapa menit? Ini katanya 15 menit, sengaja saya lamain mukadimahnya. Jadi nanti untuk pemaparan guru-guru Al-Fakir ya. Dan untuk Al-Mukarram wal Muhtaram, para guru-guru setempat yang afwan, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu oleh Al-Fakir karena Al-Fakir belum tahu asma karimnya. Tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Fakir kepada guru-guru, para al-alim al-amah yang sahibul bait di sini. Semoga senantiasa guru-guru kita dimudahkan dalam segala mengajarnya dan diistiqomahkan, dan semoga dijauhkan dari segala mara bahaya, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada pahlawan revolusi Islam, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, atba'u tabi'in, ulama amilin, ulama mutasaddiqin, sehingga sampai kepada kita yang selaku mengaku, ya kita baru mengaku, yang selalu mengaku sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di yaumil kiamah kita semuanya diakui sebagai umatnya baginda Rasul dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Memang semuanya Pak, kita mengakui bahwa kita ini umatnya Rasul. Tapi tidak sedikit yang mengakui umatnya Rasul tidak menjalankan syariat Rasul, hanya di mulut saja, tapi dalam kelakuannya tidak, dalam perjuangannya tidak ikut, dalam perjuangannya udah kamu aja duluan, nanti saya mah belakangan. Peribahasa gitu ya, pada takut, benar gak? Tadi kan ada yang tanggung jawab, ada guru kita dari Gunung Pancar. Jangan takut untuk menegakkan syariah dan khilafah karena itu janji Allah. Kalau janji manusia itu bisa saja jadi pengkhianat. Hari ini bilang A, besok bilang B. Tapi janji Allah, yakin Allah tidak akan mengingkari janjinya kepada hambanya. Takbir. Allah. Siap jadi pejuang, siap? Siap. Sebelum Al-Fakir melanjutkan pembicaraan sepatah ataupun 2 patah kata, terlebih dulu Al-Fakir yang doib, yang miskin dengan ilmu, yang miskin dengan pengalaman, yang miskin dengan kesopan santunan, mohon dimaafkan lahir maupun batin, dari ujung rambut sampai ujung kaki, karena ini kita lagi mau kedatangan tamu yang istimewa menjelang datangnya bulan suci Ramadan.
Untuk itu kita harus saling maaf dan memaafkan, saling bersih dan membersihkan. Apabila di antara tetangga, antara sahabat, antara teman-teman semuanya ada kesalahan maupun dari candaan yang sengaja maupun tidak disengaja, semoga kita semuanya saling memaafkan agar datangnya bulan suci Ramadan menjadikan bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh ganjaran. Kita semuanya khusyuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tinggal berapa hari lagi bulan suci ini? Ini sudah tanggal 27. Insya Allah kalau tidak salah, ini ada yang hari Minggu apa hari Sabtu Pak di sini? Sabtu. Sabtu. Puasa hari apa Pak Kiai? Oh, Ramadan. Harinya bukan bulannya. Kemungkinan hari Minggu atau Sabtu ya. Semoga kita semuanya dipanjangkan umur Allah. Disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan yang sekarang dan yang seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah rahimakumullah. Al-Fakir untuk di sini bukan untuk memberikan tausiah, karena nanti ada guru-guru Al-Fakir yang lebih handal, yang lebih mumpuni dalam memberikan tausiah. Al-Fakir hanya idkhalus surur, memperbanyak kebaikan. Idkhalus surur itu Pak ya. Jadi Al-Fakir hanya idkhalus surur sebagai penghormatan dari Sohibul Bait untuk Al-Fakir, karena ini dadakan, tidak ada pembicaraan awal. Al-Fakir disuruh naik, tidak ada pembicaraan dari awal. Mungkin ini karena bentuk ini guru-guru Al-Fakir di sini karena udah menganggap Al-Fakir sebagai miliknya beliau. Alhamdulillah. Semoga Al-Fakir mohon doanya kepada guru-guru Al-Fakir senantiasa jangan bosan-bosan untuk membimbing Al-Fakir dalam jalan yang diridhoi Allah, dalam jalan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya nanti dimatikan dalam mati husnul khotimah. Amin. Tadi kata A, mati berjuang juga mati. Tidak berjuang juga Mati. Iskariman aumut syahidan. Milih yang mana? Milih tidur apa mati, apa milih berjuang mati? Berjuang mati. Hah? Milih berjuang mati. Ya udah berjuang. Jangan ngomong doang. Halakoh terus tiap minggu sekali ya. Tapi alhamdulillah di sini mah terus-terusan. Ini Al-Fakir juga di sana. Semoga nanti tambah lagi nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Kiai Usman setiap malam Sabtu di sana. Halakoh pada asar di Al-Fakir. Dan sekarang ini guru kita mau berangkat ibadah umroh. Semoga kita doakan beliau dalam perjalanannya dimudahkan oleh Allah. Diselamatkan dalam perjalanannya dan dilancarkan dalam ibadah umrohnya. Semoga menjadi umroh yang makbul. Amin ya rabbal alamin. Mau nggak umroh? Mau? Nabung nggak? Nabung nggak? Diam aja. Mau ke Mekah tapi mau doang. Nabung kagak? Oh katanya Pak Kiai Usman juga nggak nabung. Itu beda makomnya dengan kita. Jangan ngikutin Kiai Usman, nggak bakal bisa. Kalau beliau makomnya sudah tinggi. Karena kenapa? Beliau itu sudah istiqomah ya. Mau ada duit, nggak ada duit, beliau tidak peduli. Bahkan ngajar ke Jonggol pun Pak nggak dibayar. Jujur aja nggak dibayar. Tanya sama Pak Kiai. Seminggu sekali tidak dibayar. Ya hanya sekedar ongkos bensin pun itu nggak cukup ya. Tapi alhamdulillah beliau tujuannya bukan untuk itu. Beliau tujuannya semata-mata mencari ridha Allah dan semata-mata memanfaatkan ilmunya dan berjuang menegakkan syariah al-khilafah ala min hadid nubuwah. Ini kita udah kuat belum kayak gitu?
kita mau kemana-mana mikir dulu Pak. Kadang-kadang, ke sana berapa ini ongkosnya? Bener gak? Saya aja kalau dipanggil di luar, aduh, kalau gak punya duit, gak punya ongkos buat mobil, buat motor, bingung, pinjam dulu. Tapi alhamdulillah gak pernah Al-Fakir narik, gak pernah Al-Fakir minta bayaran, gak pernah. Karena tujuannya itu satu, mencari ridha Allah. Dikasih alhamdulillah, gak dikasih innalillah. Bukan innalillah. Dikasih alhamdulillah, gak dikasih alhamdulillah. Karena jarang orang yang memberikan pahala Pak. Itu kan memberikan pahala itu kita. Betul gak? Kayak Al-Fakir sama Pak Kiai Usman memberikan pahala, memberikan ganjaran. Coba kalau tidak ditempatkan di sono, beliau malam Sabtu di sini, jamaahnya itu aja, gak kenal dengan yang di sono, betul gak? Alhamdulillah, karena satu misi, satu visi, satu tujuan, semata-mata mencari ridha Allah, bukan materi. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Kita doakan semoga guru kita ini senantiasa dipanjangkan umurnya, Amin. dimudahkan dalam segala urusannya, Amin. dan semoga digampangkan milik rezekinya. Amin. Ya Allah. Ini pada saya nggak Mas Guru? Ini murid-muridnya kayak Usman, pada saya nggak Mas Guru? Saya ngasih ya. Saya ngasih. Saya ngasih apa? Sayang apa? Kalau sayang, kita lihat guru-guru kita ya, apa yang kurang, beliau kan berjuang terus mengajarkan ilmu agama. Kan beliau tidak sendiri, ada anak, ada istri yang ditinggalkan. Itu harus kita jadi perhatian ya. Walaupun kita tidak ikut mengajar, tidak ikut berjuang, minimal kita ikut memakmurkan. Jangan sampai dalam perjuangan beliau hatinya jadi bimbang. Betul gak? Ngajar-ngajar di rumah bini nangis, anak nangis, minta jajan. Ini perhatian kita semua untuk guru-guru kita. Sayang itu bukan dari mulut, sayang itu harus ikut berjuang. Bukan dari yang punya ilmu saja, yang punya tenaga pun, yang punya pikiran pun, yang punya harta pun, sama kita ikut berjuang. Ada peribahasa, Pak Ustadz, jangankan buat orang lain, buat diri sendiri aja kita lagi kesusahan. Itu namanya orang yang tidak mau berjuang. Di dunia Pak, apa sih yang nggak bisa? Betul nggak? Kalau kita punya keinginan, kalau kita punya tekad, di dunia itu pasti bisa. Kecuali badan kita semuanya udah lumpuh. Betul nggak? Makanya yakinkan. Dalam rukun agama disebutkan ada 3 itu, harus diyakinkan. 1, apa? Rukun agama berapa? 3, 1. Hah? Rukun agama. Rukun Islam. 3, 1. Iman. 2. Islam. 3. Ihsan. Yang Islam, yang iman itu semuanya udah pada tahu. Rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara, rukun ihsan berapa? Rukun ihsan itu 3. 4 apa 3? Berapa? 1. Rukun ihsan berapa? 3. Rukun ihsan 3. 1. Ilmu. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, ikhlas. Rukun ihsan itu jumlahnya 4. 1, ilmu. Yang kedua apa? Yakin. Yang ketiga, amal. Yang keempat, ikhlas. Makanya yakinkan kalau punya ilmu. Betul gak? Orang kalau tidak yakin berarti tidak punya ilmu. Ini udah dijanjikan sama Allah. Perjuangan khilafah itu sangat wajib hukumnya. Kenapa kita tidak percaya? Rukun Islam saja belum dikerjain semua. 1, syahadat sudah dikerjain tiap sholat. 2, rukun Islam 1 syahadat, 2 sholat dikerjain tiap 5 waktu. Yang suka ngejahit, yang enggak. Yang ketiga, zakat sudah. 4, puasa. 5, pergi haji ke
Tullah. Yang satu mungkin yang jarang ataupun yang belum mampu ongkosnya. Yang terakhir munggah haji ke Baitullah. Ini semuanya udah kita kerjakan. Tapi kenapa dengan rukun ihsan kita tidak yakin? Satu, ilmu. Kalau orang sudah ada ilmu, insya Allah tidak akan goyah dengan angin, tidak akan pudar keyakinannya. Karena ilmu itu datangnya dari Allah. Betul gak? Ilmu yang kedua, yakin dengan ilmu itu. Yakin. Yang ketiga, diamalkan ilmu itu. Dan yang keempat, mengamalkannya secara ikhlas. Jangan karena materi, jangan karena bayaran. Betul gak? Insya Allah kalau segala sesuatu kita sudah tahu ilmunya, tidak akan sasar. Begitupun dengan perjuangan menegakkan khilafah. Jangan mau tapi halakohnya tidak mau. Ini siapa nih halakoh, siap gak? Siap. 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 Buat siapnya aja setengah aja. Giliran didatangan Intel aja pada ngumpat. Tuh kayak AA tuh, kayak guru saya. Alhamdulillah beliau mah udah gak takut. Beliau mah udah hilang, takutnya udah hilang. Ya karena udah tua. Tapi alhamdulillah beliau semangatnya lebih daripada yang muda. Ini yang muda-muda pada nggak mau dicontohin sama guru kita, walaupun seusia begitu, alhamdulillah sudah tidak takut. Demi apa? Demi tegaknya syariah dan khilafah. Karena itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa menit? Allah Akbar. Sudah berapa menit, Pak? 26. Ini ada dua lagi nanti sama Ki Abdurrahman. Yang ketiga, ini kita udah mau menjelang puasa ya. Dalam puasa ini kita jangan sampai sia-sia. Karena kenapa? Kebanyakan orang sekarang bingung. Satu, kerjaan nggak punya. Yang kerja pun pada dikeluarin, pada di PHK. Yang ketiga, yang dagang pun lagi pada sulit. Betul nggak? Makanya harus dikuatkan lagi akidahnya, keimanannya, ketakwaannya. Jangan sampai gara-gara itu kita untuk menjalankan puasanya setengah hati. Jangan, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Jadi kata Rasul, Ija ja'ar Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, wa futihatu abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ughliqat abwabu jahannam, dan ditutup semua pintu-pintu api neraka. Wa sufidatis syayatin, dan diikat, dibelenggu semua setan-setan ketika datangnya bulan puasa. Makanya kita harus gembira. Ini sudah berapa hari lagi? Harus gembira, kita bakal kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang sangat mulia, yang belum tentu kita bisa ketemu lagi dengan Ramadan depan. Makanya kita terus-terusan berdoa nih, semoga kita sampai umur kita kepada bulan suci Ramadan yang sekarang. Amin. Amin. Jangan sampai kita ini nanti pas bulan Ramadan disia-siakan. Waktu tidak dipakai baca Al-Quran, waktu tidak dipakai tadabur Al-Quran, dan wahib bil lisan, puasa-puasa tapi ngomongin orang jalan. Hati-hati, karena yang disebutkan puasa itu bukan hanya sekedar nahan haus dan lapar saja. Mata harus ikut puasa, bibir harus ikut puasa, telinga semuanya harus ikut puasa. Jangan sampai puasa kita sia-sia. Untuk itu semoga kita semuanya nanti dimudahkan oleh Allah rizkinya untuk supaya tentram ibadahnya. Nanti Pak, kalau secara main bola itu ada babak babak penyisihan, terus babak final, ada semifinal, ada babak final. Betul gak? Makanya puasa pertama biasanya masjid pada penuh sampai keluar terawihnya. Betul gak? Nah, dari 10 yang ke 20 biasanya udah berkurang tuh 2 sok, 2 jajar. Nah, dari 20 terakhir biasanya waktu final pada kemana tuh?
Nah, tinggal satu jajar. Makanya hati-hati ya. Jadi jangan sampai kita udah dijelaskan itu karena yang 20 terakhir itu sahrikum minan nar, pembebasan dari api neraka. Jadi jangan sampai setelah 20 terakhir ke sana kita sampai tersingkir dari final itu. Justru harus lebih kuat ya. Harus lebih semangat lagi dalam menjalankan ibadah puasanya, tadarusnya, dan ibadah sholat sunnah tarawehnya. Semangat ya. Semangat. Semoga kita semuanya dimudahkan dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari Al-Fakir, gak usah panjang-panjang karena waktunya sudah mepet. Nanti disambung lagi untuk lebih memaparkan oleh Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Alwi bin Husain Al-Hirid. Insyaallah nanti kita semuanya dengan khusyuk untuk mendengarkannya. Dan Al-Fakir dari Sukaresmi semuanya beserta jamaah mohon dimaafkan lahir dan batin fid dunya wal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.